Halo semua, Hai. kembali lagi sama kita di Charkids. Cerita kita Ceritanya Bian Kedima. CL. Dari awal berjumpa hingga selamanya, cerita kita, ceritanya Bian Kedima. Udah mulai profesional. lancar. Udah mulai lancar, udah mulai profesional, gila. Tapi kita belum memperkenalkan diri. Harusnya kan ceritanya Bianca Dimas bersama gue, Oh gitu, bersama. Ya udah, Dimas. Bianca. Kan udah ada Bianca Oh Dimas iya, tadi. bener Nggak juga ya. mungkin kamu Bianca Dimas gak sih? Kenapa sih, Bing? Enggak. Ya. Apa sih? Apaan sih? Gak jelas. Oke, di episode 3 ini di episode 2 kemarin kita udah cerita tentang gimana ceritanya kita mau kawin, Nikah. mau nikah. Sekarang seperti janji kita akan bercerita tentang persiapan kita nikah. Oke. Judulnya Antara Cinta dan Cita-Cita. Asik. Sadap. Ngerti gak sih lo maksudnya? Antara cinta dan cita-cita. Gak jelas, gak lucu. Gila, lagian itu ini banget ya, tua banget. Aku gak tau lagu itu. Gak mungkin. Tapi ngomong-ngomong cita-cita, kamu kan perempuan ya. Kamu punya ini gak sih, wedding dream? Kalau cewek itu kan rata-rata Cita-cita anak. pernikahannya mau kayak apa? Iya, cita-cita resepsinya tuh kalau misalnya cewek kan mereka pasti punya kayak, aku nanti kalau nikah pengen jadi putri tidur, Apaan sih? cium pangeran kodok gitu. Enggak lah. Dia punya, ya gak sih? Cewek tuh biasanya gitu gak sih? Iyalah, iya. Maksudnya nggak pengen jadi putri tidur dicium kodok. Oh, iya. berarti kamu kodoknya dong? Iya, makanya aku kan bukan. Ini kan Beauty and the Beast. Hah? Aku yang Beauty jelas-jelas cewek beauty. Ayo, Nah, punya nggak? punya lah. Coba ceritain. Kamu dulu pengennya kayak gimana? Sebenarnya. Nggak, dari dulu aku tuh pengen banget nikah dengan adat Jawa sebenarnya. Ntar kalau aku bilang adat yang lain kamu sensi, aku bilang aja Jawa biar. Gue sentil hidung lu ya. Hidung lu paling kelihatan nih dari sini nih. Haleluya. Gak jelas. Terus adat Jawa, terus kayak ribet gitu. Emang cari ribet. Enggak. Soalnya nggak, aku tuh nggak pengen nikah yang kayak cuma sehari terus udah gitu, gaya bang. What? Iya, soalnya aku pengen kayak menikmati every moment gitu loh, si pernikahan itu kayak cuma sehari kayak udah gini doang gitu. Ya bukan, Emang ada pengen ribet daerah aja. lain juga banyak ya prosesinya ya. Maksud kamu tuh kan kayak ada Midodareni, ada siraman, ada bla 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 Emang gitu yang lain kan. ada juga? Ada lah, ada nggak sih? Tahu gitu? Bing, kamu tuh kok gitu sih? Gak tahu, yang aku tahu Enggak, Jawa. kamu tuh ya. emang pengennya cari orang Jawa kan sebenarnya kan. Kebetulan ketemunya Enggak aku kan. juga. Jadi aku yang mewujudkan mimpi kamu. Hahaha. Iya deh, kebetulan. Banyak nyebelin banget nih perempuan. Kenapa gue mau dulu? Pokoknya aku pengen kayak ada siraman, Midodareni, terus apa sih? Panggih kan. Habis itu baru resepsinya gitu. Tapi kan kita cheers dulu bro. Gila nih sponsor Menarik kita nih. Air putih dan minuman bersoda Zero. Ini parah banget sih tapi ini sejak ada ini ya. Enak banget. Dia Kamu kali kalau kamu gak beli juga aku gak minum. Dia rasanya persis, hampir sama 90%. Tapi kalorinya 0, gulanya 0. Iya. Ih parah sih. Kalorinya kayaknya juga sedikit banget deh. Gitu ya. Kamu latihan ya kalau ntar disponsorin gitu ya. O-A-O-A-I-O gitu. Sedap. Oke. Apa tadi? Oh iya, kamu pengennya adat Jawa. Iya. Tapi kan pada kenyataannya kan nikahan kita nggak cuma adat Jawa, ada resepsinya kan internasional juga. Iya, makanya tapi kan internasional tuh Uruguay kan maksudnya. Adat Uruguay atau adat Kongo. Ini kayak gimana adat Kongo? Enggak, karena kan kita semuanya udah Gak, tapi lucu banget sih kamu kebayang. Gak ada yang lucu, yang itu ketawa lucu kamu banget doang. Lucu banget, kita sama-sama Indonesia. Satu Jawa, satu Ambon, Manado. Terus nikahannya adat apa? Internasional. Oh internasional. Terus orang-orang pada datang pakai jas gitu. Tapi ternyata adat Kongo. Enggak ada yang ketawa. Enggak lucu, aduh. Lucu. Kan internasional Kongo. Enggak lucu. Adat Burkina Faso. Oke. Aku bukan yang gak sportif ya tapi. Enggak, kamu tuh harusnya support aku. Tapi itu lucu kalau banget. misalnya aku ketawa
fake, mendingan aku ketawa Ini fake. yang denger di rumah pasti lagi Diem dulu. terpingkal-pingkal. Mendingan aku ketawa tapi fake apa mendingan aku diem aja. Kamu kayak harus kayak selalu Lucu adore aku banget, gitu. sayang gitu. Ih, jijik banget. Nah, itu kan aku ceritanya Nggak adore jelas, kamu. nggak jelas. Nah, itu. Nggak jelas. Nggak jelas. Ini mau diselesaikan Iya, ya. diselesain saya. Oke. Terus apa tadi sampai mana ya? Nah, kan lu aja nggak tahu. Oh, kenapa internasional? Loh, karena adat Jawanya yang udah di gereja kan. Benar. Dan itu yang sakral ya menurut aku. Jadi kayak ya udah abis itu kan kita ada panggih juga. Ya udah, jadi ya Kayak satu resepsi lagi Jawa biar nggak gitu Jawa ya. lagi aja, biar Iya ada sih, yang bener internasional sih. juga gitu. Oke, sekarang aku pengen tanya kamu. Jadi sebenarnya gini, di saat menyusun pernikahan ini menuju hari H, kita tuh punya sebuah ide gila, ide yang gak masuk akal sebenarnya. Jadi jarak antara kita lamaran sama kita nikah tuh 6 bulanan ya. Juli kita lamaran, Januari kita nikah. Ya gak Iya, sih? Ya kan? Bener kan? Kita nikah Januari kan? Nggak Iya, salah kan? Blep. Terus habis itu di dalam tempo yang singkat itu kita kayak punya ide gila gitu. Gimana kalau misalnya di nikahan kita rilis album? Iya. Gak masuk akal. Udah repot Padahal nyiapin pernikahannya, emang- ribet, emang banyak, tambah terus lagi tambah ribet. repot. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini kan cuma sekali seumur hidup kita. Gara-gara kita pas lamaran rilis cerita kita kan. Pas lamaran rilis goyang sendiri. Kamu bilang aku nggak boleh goyongin kamu sekali, kamu dah. Terus Terus habis itu apa namanya, gara-gara kita pas lamaran rilis cerita kita jadi pengen gitu. Kalau lamaran single, kalau nikahan album dong gitu. ngomongnya kayak gitu siapa? Kalau lamaran single, kalau nikahan album gitu, ngomong gitu siapa? Orang lagi coba jelek banget. Kok lagi. iya kamu duluan, aku niruin kamu loh. Enggak, gue gak segitu. Siapa yang Iya, ngomong aneh. kayak Lu gitu? Lu aneh. Kalau lamaran Iya kan single, ada ada. Iya. Tadi kamu coba rewind. Coba Nah. Terus akhirnya ya udah deh kita bikin album gitu. Padahal lagunya belum ada sama sekali ya. Baru ada cerita kita doang. Yang kita bikin pas Skype. Kan di sana kita bikin kayak beberapa lagu. Oh, tapi maksudnya at that time baru ada cerita kita. Iya. Di Tapi- sana kita nggak bikin beragam. LDR Oh, LDR kamu bikin Happy Sad sama Into Love. Happy Sad, Into Love. Sama kamu sebenarnya bikin Pencuri itu, Hati. Pencuri Hati sama satu lagi tapi nggak jadi masuk album. Apaan? Yang Bahagia Aku Bahagiamu kan jadinya buat Keitsa sama. Emang Ingat itu dari gak? lagu itu? Iya. Enggak. Iya, aku ingat banget. Tapi kan itu bukan liriknya, bukan itu kan. Lupa lah. Ya ada Ya beberapa pokoknya lagu. itulah. Ini 3 lagu doang berarti. Pencuri, Into Love, Happy Cerkits. Sad sama Cerkits. Cerkits Bianca yang bikin sama Chris pas dia di sana karena dia Cerkits, Happy Sad sama Into Love dia sendiri yang bikin karena ini lagu paling romantis buat kamu, menggambarkan perasaan aku gitu katanya. Dulu dia romantis sekarang enggak. Terus akhirnya kita setuju tuh. Ya udah deh kita bikin album nih pas hari nikah, kita nikah terus kita rilis albumnya. Jadi album Seperti Selamanya tuh, album pertama Bianca Dimas. Tapi yang menjadi musuh buat kita sebenarnya adalah timeline yang sangat mepet ya gak sih? Pada akhirnya jalan keluarnya adalah gue ngurusin album 100%, Bianca ngurusin kawinan 100%. Betul. Gimana rasanya? Itu gak berantem sih jadinya. Ya gak sih? Tapi jadinya gak berantem. Iya. Karena aku selalu Iya aja. bebas, ya terserah. Kamu maunya ini apa ini? Ya yang terserah kamu. Enggak, tapi kamu pernah. Ya terserah giliran kayak udah dipilih. Wah, itu nyebelin Sekali banget doang. sih. Yang itu sekali doang ya. Tapi nyebelin banget. Tapi itu ya. momen yang tidak terlupakan. Enggak 2 kali. Sama sebenarnya kan kamu nikahnya nggak mau di tempat gedung biasa gitu atau Oh iya. kan? Nah itu kan lumayan repot ya. Oh, iya. Maksudnya Enggak. kayak mama papaku dan mama papa kamu tuh udah kayak di sini aja tapi kayak nggak mau maunya di gedung konser. Iya, ya itu kan karena kita mau rilis album. Terus habis itu kita kepikiran kalau ya udah sekalian aja kalau misalnya kita mau rilis album pas hari H, kawinan kita temanya konser aja gitu. Jadi kita cari gedung konser ya Wedding buat concert jadi ya. jadi wedding concert temanya buat kawinan. Ya udah kita konser aja, kita minta tolong aja teman-teman kita main gitu. Itu kan tapi kan kita nggak berantem, itu kan kesepakatan bersama. Iya. Ya kan? Yang Tadinya berantem malah itu doang sih. enggak, tadinya malah kita nggak nyari gedung konser. Tadi kita pengen outdoor. Aku udah cari venue tuh sama mama papa. Iya. Pas Tapi kamu kan masih di sana. hujan Tapi kamu nggak mau, konsernya. lepek. Bener. Tapi Konsernya setuju gak sih? Maksudnya kayak gini, kalau outdoor sekalian di Bali, ya udah gue di Bali nggak mungkin dong nggak outdoor gitu. Terus kayak emang bagus gitu view-nya segala macam. Tapi kalau di Jakarta, terus lepek.
Lepek, makeup. Enggak, udah gitu kan muka aku tuh termasuk yang gak tahan lama make up. Jadi kayak mungkin baru kayak 10-15 menit di pelaminan. Ya nggak usah makeup, kamu Ya cantik nggak cantik mungkin dari lah, nggak hatimu. mungkin gak make up tuh nggak mungkin. Mau- Ngomong-ngomong makeup artis, masuk gak? Masih jauh, Bing. Oh masih jomblo. Ini baru Oh, kira nyiapin itu nikah. bridging yang tepat. Oh, Enggak, ini baru Oh, ya. nyiapin nikah. Nanti. Ingetin ya. Sorry. Sumpah aneh banget loh. Ya udah. Terus akhirnya kita nyiapin pernikahan, Bianca nyiapin pernikahan, aku nyiapin album. Oh iya, ngomong-ngomong yang berantem tadi itu tuh gara-garanya sebenarnya agak bodoh sih. Jadi itu kita lagi mau cari kain buat seragam. Sorry. Cari kain buat seragam pas resepsi. Terus di hari yang sama gue udah janjian mau main bola. Ya kan? Kamu Iya nggak lupa apa gimana sih? Gue sebel. Enggak, ya, yang aku lupa adalah hari itu mesti cari kain. Tapi makanya, aku ingat aku maksudnya harus kamu main lupa bola. hari itu harus cari kain kan? Iya. Terus habis itu, ya Bing aku mau main bola gitu. Ya nggak bisa lah, kita cari kain gitu. Udahlah cari kain kan, ini kan kawinan, jadi urusan kamu, jadi terserah kamu gitu. Aku ikut aja. Oh gitu, ya udah. Akhirnya main bola lah gue di mana Citos. Kamu nyari di Majestic. Iya. Ya, jadi kayak sekitar 2-3 jam gue tinggal. Masih apa Bindupin sih? Masik. Oh belum ya. Masih dulu. Terus habis itu begitu gue sampai balik dari main bola, gue nyusulin dia lagi. Mereka semua udah di kasir, udah mau bayar. Terus habis itu udah selesai Bing. Udah. Kebayang nih, ntar dulu. Kebayang kita kayak kira-kira 4 jam lah. Enggak, 2-3 jam. Gue main bola cuma 2 jam. Aku ingat banget 4 jam. Gak Tapi kan kita mungkin. before-nya, kamu terus after-nya gitu-gitu, kamu menyusul pokoknya 4 jam kemudian gitu. Nah terus habis itu kita udah 4 jam muter-muter nyari kain. Aku mama papamu berlima. Terus habis itu udah dengan itu aja mereka kan ada perdebatan dong. Jadi kayak ini aja, oh iya ini aja. Udah milih-milih dong selama 4 jam itu. Terus bukan gue juga yang kayak ini aja tuh bukan. Jadi persetujuan mereka gitu. Udah di kasir, dia datang pas banget tuh. Oh baru datang, ya udah pasti kita selesai di kasir yang mana ininya apa namanya kainnya yang mana mah dia gitu kan. Ini yang ini. Terus reaksi kamu gimana? Pas gue lihat di kasir, yang ada di kasir adalah kain warna orange dan ungu. Gokil. Sebenarnya gak ada yang salah sih ya. Cuman pas gue ngeliat kayak, Bing, bukannya kita maunya yang soft-soft gitu ya? Ini orange-nya orange dan ungunya ungu. Ngerti gak sih lu? Ulang. Gue tuh kan ya gue kan cuma deskriptif. Jangan. Enggak ulang, aku pengen lihat lagi aja. Gak apa-apa, itu ekspresif kan namanya. Enggak, kalau kamu gituin jadinya aku malu. Oh gimana orange gimana? Sumpah aneh banget nih orang. Gue kayak kita ini episode terakhir ya. Kita gak akan ada. Enggak. Ya pokoknya intinya ada orange dan ungu. Terus gue bilang sama Bing, gue bisik-bisik nih, Bing, ini kamu yang mau gitu. Ya kita lah yang mau, kita kan pilih dari tadi. Salah sendiri kamu main bola gitu-gitu kan. Terus gue tuh setengah-setengah tuh, gue setengahnya kayak ya udah nggak apa-apa, tapi setengahnya lagi kayak ini gue kalau lihat ini dari pelaminan, keluarga gue orange, keluarga kamu orange, keluarga aku ungu. Kan gue di pelaminan kayak ngelihat Persija lawan Persita ya. Mana aku tahu Persija orange, Persita ungu, bener gak? Iya, bukan itu poinnya adalah ini nabrak banget bro gitu. Sedangkan kita pengennya tuh yang soft gitu. Terus akhirnya gue memikirkan bagaimana caranya gue bilang sama Bing dengan kalimat yang tepat sampai akhirnya gue sadar kalau tidak ada kalimat yang tepat untuk menyampaikan itu tanpa menimbulkan rasa amarah. Ya iyalah. Tapi akhirnya aku ngomong ya. Iya, kayaknya kamu ngomongnya juga gak bisik-bisik pelan-pelan gitu. Hah? Masa ini? Enggak, aku ngomong ke warnanya? kamu dulu. Tapi gak mama. Gak berani lah gue. Terus habis itu kayak terus gimana dong. Terus habis itu ya kalau aku sih kayak duh gue langsung gak mau denger apa-apa. Terus ya udah biarkan urusannya di dia. Terus akhirnya gak jadi beli kain hari itu. Kayak ya udah deh kalau Dimas gak suka udah kita gak jadi beli. Wow 4 jamku terbuang sia-sia. Maaf ya. Akhirnya kita beli di mana ya? Abis itu nextnya tuh Di PIM nih kayaknya. Bindu ya. Oh iya. Kayak Dengan itu- dia ada, kalau nggak kayak lo kalau selama lo nggak ada gue nggak mau beli akhirnya kain. gue memutuskan untuk kayaknya gue juga care deh sama resepsi ini, jadi gue kayaknya harus At harus least warna ikut. yang lo lihat ya. Benar, at least yang gue lihat ya, detail-detail kayak bajunya mau ini, makeupnya mau ini, gue lebih ya serah kamu lah. Tapi baju kamu juga concern kan? Ya pokoknya Ya, yang baju berurusan gue, dengan kamu, baju iya, sepatu. bener.
Oh sepatu, nyari sepatuku juga lama. Buset deh, lama banget. Udah hamin berapa juga itu ya? Kayaknya hamin seminggu deh Iya, baru beli makanya sepatu. baru beli sepatu, muter-muter. Soalnya gue tuh gak pernah suka sepatu pantofel yang rapi-rapi gitu tau gak sih? Terus gak boleh kan sama mama kamu? Terus aku mau pakai boots, dia nggak boleh. Terus ya udah deh, jadi terpaksa beli. Terus kalau beli kan udah beli harus yang gue suka kan. Nah ternyata gue nggak suka, jadi lama banget muter-muter sensi. tapi nggak apa-apa lah. Ya. Terus apa hal pertama yang kamu persiapkan di saat oke, ayo kita nyiapin nikahan gitu? Hal pertama yang ada di kepala kamu apa? Makeup artist. Selain Iya bener. Nah itu Wah, yang itu tadi gak tuh. jelas tuh. Yang tadi. Wah itu nggak jelas tuh. Jauh ya bridgingnya. Nanti. Loh, ini kan udah jelas soal ini kan? Udah bahas soal ini. Belum. Ini kita nyiapin dulu satu-satu. Makeup kan? Iya, bookingnya dulu. Lu jelasin. Iya. Oh iya. Mau menjelaskan bookingnya kan? Oh iya. Emang apa sih? Ya makanya. Oh kira yang makeup aku ketebalan pas hari H. Lo enggak makeup gue. Oh iya benar. Ya elah, Oke. ini Maafin kurang aku. briefing nih. Ya namanya juga Emang amatiran gak ada baru episode briefing. 3. Jadi Iya, jadi anehnya Bianca adalah di saat kita memutuskan untuk mau nikah, hal pertama yang dia lakukan adalah booking makeup artist sebelum kita menentukan gedungnya di mana dan kita nikah tanggal berapa. Super aneh menurut soalnya gue. itu emang butuh waktu yang sangat lama kalau emang pengen makeup artist yang diinginkan banyak orang, ngerti nggak? Emang iya? Iya banget, banget. Itu sangat penting untukku karena itu yang membuatku cantik di hari H. Selanjutnya? Dan aku udah ada Masih cantik nggak? memang udah ada kayak aku ngincer ini nih Mbak Peti, waktu itu Peti Kaligis makeup artist aku. Terus kayak aku harus dapet dia. Tapi emang kamu hari H cantik sih. Hari Iya. lainnya biasa. Iya makanya nggak apa-apa, yang penting hari H cantik. Itu yang dikenang seumur hidup. Cantik di dunia. Soalnya dikenang seumur hidup kan. Jadi kayak aku sangat-sangat concern. Ya udah, abis itu pas masih di sana aku langsung kontak Mbak Peti waktu itu. Itu bahkan kamu belum pulang ini ke Jakarta ya? Belum pulang ke Jakarta, masih di sana Iya banget. bener. Terus udah gitu gue kayak gini, Bing, orang Jawa itu kalau mau nikah nentuin hari baik. Hari baiknya adalah di mana makeup artist aku bisa. Sumpah itu aneh banget. Tapi itu jadi mengerucutkan sih, karena abis itu hal keduanya adalah aku cari gedung di Jakarta. Iya, dan gedung bisa. Udah deh, pokoknya Ya kalau kan? dua itu match. Enggak, kamu udah bayar dulu makeup artist. Udah. Emang udah DP ya? Udah. Nah, tapi kan kamu udah itu DP masih dulu. bisa fleksibel. Aku soalnya bilang Aduh. tanggal segini, tapi kita masih kan soalnya masih setahun Enggak. masih no. 6 enggak, itu lebih dari 6 bulan deh. 6 Enggak ya? bulan. Enggak lah. Enggak, kurang. Hampir setahun kok, aku ingat. Terus habis itu masih kayak masih bisa fleksibel karena kan dia masih jauh juga tanggalnya gitu. Selama masih kosong bisa. Iya, terus habis itu Bianca di sana, kita di sini cari venue. Beberapa venue yang jadi bahan pertimbangan tuh waktu itu aku kepengen di Gedung Arsip Nasional. Ingat ya? Iya. Gedung Arsip. Itu yang outdoor ya? Outdoor. Pokoknya aku ngeceknya Gedung Arsip, terus Museum Bank Mandiri kalau nggak Oh salah itu deh. kamu ngecek juga? Aku Karena sendirian tuh. ya outdoor kan gak banyak ya? Iya, pokoknya di daerah situ Museum Bank Mandiri. Terus abis itu ada yang di Simatupang, aku lupa tuh outdoor. Ingat nggak? Kita kirim-kiriman kok Iya. gambarnya yang di Simatupang. Terus tapi pada akhirnya kita memilih di Suwana Hall ya. Yang beneran gedung konser beneran Tapi gitu. yang waktu itu protes outdoor tuh bukan cuma aku loh, mama papa juga dua-duanya. Oh iya benar. Mas emang gak panas, mas emang gak takut hujan, mas emang gitu-gitu. Mereka juga concern. Ya pada akhirnya kita memutuskan untuk kawinan indoor, tapi pokoknya yang penting harus konser. Karena kita pikir kan kayak udah kita konser aja, kita undang teman-teman kita buat main, minta tolong gitu. Tapi pada akhirnya terwujud ya puji Tuhan ya. Iya betul. Ihiu, terima kasih Senang teman-teman banget kita ya. yang sudah Makasih membantu banget, bermain guys. di kawinan kita. Ada Randy waktu itu, Randy Pandugo. Oh my God. Randy Pandugo tuh Iya. kesukaan dia banget sampai detik ini. Masa dia sampai sekarang ketemu Randy masih salting? Aneh banget. Jangan bilang-bilang di sini Oh iya. dong. Gimana sih? Iya Ren. Enggak, soalnya baru-baru ini kan emang beberapa kali juga kerja sama kan. Tapi maksudnya emang ya gimana ya? Soalnya ngefans banget dari dulu, dari sebelum aku kenal kan soalnya kamu teman lama kamu kan. Iya. Aku tuh belum kenal dulu, terus aku bilang aku suka banget dengerin Randy Pandugo. Iya kan itu kan teman aku. Oh iya, terus jadi kayak aku dengerin albumnya, emang lagi dengerin banget. Belum. Randy belum punya album. Pas Ih, kita nikah baru udah, rilis. kan Silver ini makanya. Enggak. Single. Enggak. Single. Coba Single. lihat. Oh iya udah kelamaan. Oke. Anggaplah ya, Lupa. pokoknya baru rilis ya.
baru rilis. Tapi pokoknya aku dengerin albumnya terus kayak aku pengen banget deh Randy Pandogo nyanyi di kawinan kita gitu kan. Terus kita pengen coba ya aku lagu tanya. masuknya Silver ini Randy Nah, tuh. Coba aku tanya terus bisa, seneng banget. Iya. Baik. Terus habis itu ada GAC. Kuntu. Oh ya GAC. Ada GAC lagi bahagia-bahagianya tuh. Iya, Iya seneng gak banget ya. Terus mereka tiga-tiganya bisa terus nyanyi, seneng bener. banget. Itu seneng banget. Terus Kunto Aji juga seneng banget. Aji, Josh. terus Aji tuh nyanyi lagu apa ya? Belum, bukannya sudah terlalu enggak kan? Terlalu masih nyanyi. Nyanyi. Enggak. Nyanyi. Ini satu lagu. Enggak, 3. Satu. Aji, enggak. Satu. Enggak. Coba Ji, berapa lagu inget gak lo? Ya udah. Oke. Masa satu lagu nggak mungkin? Satu. Ya udah, Enggak, anyway, nggak mungkin. terus Joshua Kunze, Josh, Kevin Widaya. Kevin. Ya benar. Chris nyanyi surprise dia bikin lagu. Iya. Benar. Dia Dia surprise surprise. nyanyi sambil deg-degan gitu. Nangis lagi. Iya, Sedih. coy. Iya. Terus habis itu terakhirnya kita deh memainkan album kita ya gak sih? Iya betul. Tapi itu sebenarnya konsep kita konser itu gara-gara jadi para orang tua kita kan juga punya undangan ya. Terus kita tuh mikir, aduh kalau misalnya ini undangan terus plus sama teman-teman kita kayaknya penuh banget di gedungnya nggak cukup. Akhirnya kita bagi 2 kan waktu itu kan, ingat nggak? Iya. Kita bagi 2, yang jam 7 sampai jam 9 tamu-tamunya mau apa-apa, kita berdiri di pelaminan gitu-gitu. Terus habis itu salam-salaman. Habis itu jam 9 ke atas baru teman-teman kita main tuh. Tunggu, Dan ada 2 lagi yang belum disebut. Gerald sama Momon di gereja. oh iya benar, sama Sengaja. Matthew Sayers. Sama Matthew. Itu Gerald magical Situmorang, banget. Monita Tahalea, Matthew Sayers. Jadi Momon nyanyi di... pas aku ini kan walking down the Iya aisle. benar. Terus habis itu Matthew sama Gerald pas ini Sungkeman. Pas sungkeman gimana gak mewek ya? Mewek Paul. Asli. Pas jalan mewek, pas sungkeman apalagi. Pas jadi Monita nyanyi pas Bianca masuk dari altar. Gua kan udah di altar nih, set nungguin dia gitu kan. Terus Bianca masuk, Monita nyanyi lagunya Into Love, lagunya Bianca Dimas yang dia tulis. Terus gue dalam hati gue kayak bagusan Momon lagi yang nyanyi. Iya lagi. Gak apa-apa sih, aku terima soalnya itu Momon. Oh sama satu lagi artis kita, Atina Nelwan. Atun, oh iya bener. Dia nyanyi Somewhere Over the Ngaco banget. Like a rich over Iya maksudnya. trouble. Nah itu jauh Somewhere Over ya. the Rainbow. Ya ada overnya lah, sama lah. Itu pas komuni ya. Pas Pas komuni komuni. orang gak dikasih ketenangan langsung duar langsung. Atina kan Jadi suaranya komuni nonjok-nonjok gitu. nonton gitu. Oh itu juga salah satu wishlist kita tuh. Kita pengen banget nikah di katedral dan puji Tuhan kesampaian ya. Betul. Itu juga Karena- makanya itu berdasarkan makeup artist dan katedral. Oh, Tanggal. iya. Iya kan soalnya Iya, katedral tuh benar-benar. deg-degan banget itu tanggalnya kan bisa berubah sewaktu-waktu tuh. Itu tuh dia kita hamin sebulan ya, hamin 2 bulan tuh hampir tergeser cancel, tuh ya. ya. Cuman Cancel hari itu. untungnya jadi. Tapi ya sih itu salah satu impian aku sih nikah di katedral karena kan tuh gereja yang sangat bersejarah gak sih? Betul. Dan emang bagus Bagus banget. banget. Dan emang bagus banget. Terus akhirnya kesampaian deh, puji Tuhan buat menikah di sana. Cie, untung nikahnya sama aku. Coba mantan kamu gak bisa tuh nikah di situ. Udahlah, terus Aku sama mantanku juga gak bisa nikah di situ. Oke, thank you. Kita ngebahas sendiri. Kan yang ngebahas sendiri. Minta dibahas Gua biasa aja ya. Lu aja yang mau inget-inget. Gue sih udah gak pernah inget. Sorry banget. Hehehe. Terus? Lu juga macam-macam deh. Panjang deh. Terus Apalagi yang kamu siapin waktu itu? Selain makeup artist, gedung, dekor, apalagi ya semuanya lah. Itu catering. sanggar juga salah satu yang agak-agak Oh, iya, ini sih crucial sih karena menurut aku kayak Jawa tuh bagus banget tapi kalau zong Ini konteksnya adalah kita ngomongin pernikahan yang adat Jawa ya di gereja dan siraman dan midodareni dan panggih ya. ya betul yang ada Jawanya karena kan itu prosesinya panjang ya dari siraman midodareni panggih udah gitu itu concern pertama harus maksudnya pengennya kan rapi bagus gitu kan terus habis itu concern keduanya adalah make up akunya juga karena kalau dan payasnya itu loh karena payas itu menurut aku penting itu kan hari H jadi aku tuh bener-bener kayak apa Yang payasin kamu sama yang make upin kamu tuh sama gak sih? Mbak Peti juga gak? Beda ya? beda dong beda itu Dipayas dulu atau di make up dulu? jadi
kalau nggak salah base dulu, abis itu sambil tuh paes, abis itu kan baru mata segala macam udah habis paes nggak apa-apa. Oke. Nah itu adalah almarhum Bu Tari Donolobo. Oh, Jadi iya, aku bener. dulu tuh nyari-nyari tuh bener-bener kayak harus nyarinya tuh sampai apa namanya pertimbangannya tuh berkali-kali karena kadang-kadang kayak ini kok bagus sih paesnya tapi kok dia nggak konsisten bagusnya, pokoknya ribet deh. Paesnya tuh harus bener-bener konsisten dan bagus setiap dia paesin orang gitu kan. Di Instagram aku ngecekin kan. Nah salah satu yang apa namanya menurut aku suka banget paesnya itu adalah Bu Tari Donolobo almarhum. Terus yang make upin juga Hexa ponakannya, itu juga bagus banget make upnya. Tapi emang kamu cantik sih pas itu. Make up aku aja pas di gereja tuh agak Salah sendiri kamu minta di make upin. aku nggak minta di make upin, itu tuh gara-gara aku nggak make up sama sekali. Terus habis itu Bianca udah make up, terus habis itu kok kamu nggak make up? Iyalah nggak usah lah mbak gitu. Udah sini aku make upin, terus gue di make upin sesuai dengan make upnya Bianca. Jadi kita berdua harus terlihat selaras nih make upnya. Harus dempul. Bro tebel banget bro. Akhirnya on the way ke gereja aku pakai kapas. Di mobil aku pakai kapas, aku hapus-hapusin sebisa mungkin. Yang menyebabkan adalah foto di gerejaku ada yang belang-belonteng gitu. Harusnya nggak apa-apa ya, cuman gue aja yang apa namanya, yang nggak kepengen make upan Tapi gitu. masih kelihatan sih. Walaupun Tapi kamu masih udah kelihatan. hapus tuh masih Iya, kelihatan bener. ya benar. Makanya ada kelihatan ada enggak, soalnya kan aku kayak ngarang gitu kan, ngapus-ngapusnya kan. Cuman ya gitu deh. Tapi emang di hari H tuh aku kayak panik sih. Itu basement aku udah datang di lobby. Ketem, Niki, terus Marco gitu-gitu, Gerald tuh udah pada datang di lobby. Wibi. Aku masih ngerokok di bawah. Iya emang. Terus habis itu lo nggak siap-siapnya? Hah? Emang udah waktunya siap-siap? Ini udah jam segini aja. Karena aku ini ngafalin vow. Lama tuh. Lah emang harus hafal ya? Hafal. Oh iya deh. Hafal aku. Iya. Iya gak sih? Aku soalnya kayak udah ngafalin pasti aku tahu di sana akan buyar. Tapi kan ada teksnya juga kan. Iya nggak kebaca. Kalau aku sih nggak kebaca ya udah kayak gitu. Apalagi kamu berlinang air mata. Nah, tentang hari H di gereja dan di resepsi. Kita akan cerita hari H di segmen yang berikutnya. Piu. Kiriu, akhirnya tiba juga kita di hari H. Yes. Setelah persiapan yang sangat panjang, walaupun persiapan mendekati hari H lebih banyak latihan band daripada kawinannya gak sih? Iya parah. Terus kamu sampai drop Hamin 1 Hamin dua. siraman. Hamin 1 siraman kan? Wah parah sih. Kamu apa sih demam ya? Aku demam tinggi, terus habis itu mual, nek, terus badanku panas. Wah gak jelas deh. Pokoknya Hamin 1 siraman tuh aku ke dokter kan. Ke dokter. Tapi untung suntik. itu langsung ya besoknya. Oh suntik ya soalnya. Tapi besoknya langsung itu apa masih kayak gitu. Kayaknya udah biasa aja deh. Udah biasa aja. Sampai dokter kayaknya aku juga udah abis disuntik udah biasa aja. Wah parah sih itu. Aku dianterin Dinda. Oh sama Dinda ya. Iya benar berdua. Wah, itu di rumah juga udah chaos kan. Chaos. Jadi kan kita nyiapin nikahan, nyiapin apa namanya? Kecil gak sih? Cek. Yang tadi enggak? Sama kan? Sama. Pokoknya kan kita tiap hari kayak nyiapin nikahan, terus habis itu nyiapin apa namanya, rilis album, mixing, mastering, plus latihan band kita buat si konser itu kan. Siapa yang mixing mastering coba? Dimas Pradipta. Kebanggaan kita dari day one Bianca Dimas sampai loh, detik ini. Sampai detik ini kita nggak pindah ke lain hati loh. Memang cuma dia seorang yang mengerti kita ya. Iya bener, semua rilisan kita loh dia yang mixing mastering. Best. Summit Studio. Sponsor jersey padel kita di belakang paling dari gede. Sponsor itu. Dari mixing mastering sampai sponsor padel. Yoi, Summit Studio paling bagus di Jakarta. Studio lain bagus juga. Nah, dia paling bagus. Takut. Terus habis itu apa ya? Iya di hari H itu kita sebenarnya banyak drama ya. Lumayan ya bukan banyak drama sih, banyak hal-hal yang ribet, bener. Apalagi kita nggak pakai WO. Oh kita pakai WO cuman buat melaksanakan itu ya, Mas Tata, Mbak Wina. Iya betul. Keluarga juga itu loh. Keluarga juga. Dikaryakan. Intinya adalah nikahan kita adalah, ini mungkin tips juga ya, daripada WO mahal, lebih baik kita
mempercayakan ini ke keluarga, karena mereka juga pasti pengen yang terbaik buat kita kan. Betul. Cuma ya sebenarnya mereka jadinya nggak menikmati, cuma kayak menikmati iya, nggak sih ya, kalian? pasti kan maksudnya mereka ribet, tapi maksudnya at least yang di dekat kita itu ya mereka ngerti nggak sih? Dan kita percaya 100%. Kitanya tuh yang safe banget sebenarnya. Bener. Apa yang terjadi di hari H, Bing? Pagi itu pas di gereja, makeup aku ketebelan menurutku. Terus sampailah kita di gereja, aku di altar, kamu masuk. Wah, itu magical moment sih buat aku. Kamu masuk sama papa kan, ting gitu. Gue tadinya nggak mau nangis, tapi kayak padahal gue pas masuk sok cool gitu, nggak mau yang rapi gitu kan. Lagu kamu masuk itu sempat jadi perdebatan juga tuh. Bener, lagu aku masuk, aku maunya lagunya Sujiwo Tejo. Lagu Jawa, cuy. Ya nggak apa-apa sih, pas juga sih sama temanya Jawa. Keren deh. Iya. Mantene was tadi. Pantesan Arudra kayak gitu. Oh, mungkin. Itu awal mulanya kayak. Bener. Gue masuk lagu itu tuh, lagu Jawa itu. Terus bukan yang rapi gitu kayak, weh, gue nikah gitu. Pas Bianca masuk gue cemen kayak. Karena suaranya Momon ya sekali lagi. Tapi itu magical banget karena aku tahu betapa, maksudnya untuk apa ya? Untuk menemukan jodoh. Semoga itu jodoh sehidup semati ya. Haruslah enak aja. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Amin. Terus itu kayak terjadi gitu di hari itu. Gila, gue akan menikmati seluruh hidup gue bersama perempuan ini nih. Akhirnya kejadian gitu. Kayak apa ya? Surreal gitu. Keren abis. Terus masuk dia. Tangis-tangisan deh. Sampai nyanyi. Wah, nyanyi yang itu juga. Lupa ya, itu aku juga kecewa sama kamu. Itu kekecewaan aku sama kamu sebagai penyanyi profesional. Kita udah berantem soal itu ya. Terus soalnya jadi kalau di Katolik itu ada satu part yang memang biasanya dinyanyiin oleh pengantin, tapi boleh juga kalau pengantinnya nggak bisa nyanyi atau nggak mau nyanyi, dinyanyiin sama choir gitu. Cuman judulnya apa? Cuman aku kan berkat resmi. Lupa lagi apa sih judulnya? Itu pokoknya. Terus habis itu aku udah bilang, yang aku nggak mau nyanyi ya. Sementara berkatilah. Dia tuh mau banget nyanyi. Gue kayak, ya gitu, bro, kita musisi bro. I know. Kita bisa nyanyi. Aku tuh bukan masalahnya dong. Itu bisa sih bisa. Kamu penyanyi jadi berarti? Di Bianca masih. Karena dia pengen banget nyanyi kayaknya deh. Asik ya. Biasanya main gitu kayak aku pengen nyanyi. Iya oke, kamu nyanyi. Tapi aku udah bilang aku tuh nggak akan bisa nyanyi karena aku nangis. Dan kalau misalnya aku pasti karena aku pasti nangis. Dan kalau aku nangis aku nggak akan bisa nyanyi. Ntar malah jelek fals. Enggak, pokoknya harus. Ya udah, tapi aku gengsi aja mau nyanyi tapi fals gitu kamu kan nggak mau. Kalau gue mah cuek aja, kawinan gue nangis aja. Iya, tapi masalahnya kalau aku nangis nyanyi jadi fals, jadi gue yang malu. Aku udah bilang gitu pokoknya berkali-kali. Ntar aku malu, pasti aku fals kalau nyanyi, soalnya nggak, kalau nangis nggak kontrol. Aku udah bilang gitu. Enggak, pokoknya gue mau nyanyi. Oke fine, bener kejadian kan. Nangis gue mewah. Wah, dia nangis. Akhirnya di cover sama choir. Udah gitu gue sebelnya. Itu kan part cowoknya ada part-part yang gue harmoni kan, pecah kan, suara dua gitu. Suara satunya hilang ya, gue jadi kemana-mana dong. Jadinya gue yang kayak jelek gitu. Sebel banget loh. Kamu bukan musisi beneran. Kalau misalnya suara satunya hilang, harusnya kamu tetap bisa dong. Atau kamu cover suara satu mestinya gitu. Wah sumpah. Tapi aku udah bilang, udah titip pesan tuh ke choir. Pokoknya kalau misalnya aku nangis, aku nggak nyanyi, please cover gitu. Di cover beneran. Untungnya. Sampai akhirnya ya udah deh, selesai kita di katedral, terus kita pindah venue buat resepsi Jawa itu kan. Betul, di Kembang Gula ya. Di Kembang Gula kamu jadi orang Jawa dalam sehari. Gimana rasanya jadi orang Jawa? Seru ya, pakai kebaya. Banyak ininya, prosesinya lucu. Iya, tapi walaupun pada akhirnya cerita hari pernikahan Jawa itu ditutup dengan poco-poco. Harus tetap ada poco-poconya ya. Ditutup soalnya dengan ada mama, ada oma, ada tante-tanteku itu nggak mungkin nggak ada poco-poco. Sangat Manado, tapi kita semua senang kan. Semuanya joget kan. Semuanya joget. Nah, kamu ada foto sama oma tuh. Oh iya benar. Seneng banget sih sama oma. Eyang juga. Sama Eyang. Iya. Benar. Foto lagi itu joget. Seru banget sih. Lucu banget. Terus habis itu ngapain lagi kita hari? Oh, hari itu kita istirahat, besoknya baru resepsi ya. Iya. Mana yang kata orang malam pertama itu indah, malam pertama kita pesan McD.
dan bantuin ngapusin Ngapus paes paes. yang sangat tebal itu. Wah, gila gue di kamar mandi 2 jam lebih deh, kayak 3 jam deh. Gini, terus dia kan Sumpah. kayak, "Bing, kamu ngapain sih dari tadi di kamar mandi lama banget?" Sampai gue Lo sini deh, bantuin. lo sini gitu, di hotel. Gue Itu masih di hotel gitu ya. gosok Oh, sini. sampai akhirnya kita kecapean, terus udah deh kita makan aja deh. Akhirnya adik-adik kita ke kamar kita. Tidak ada itu cerita Kita malam makan pertama McD. seperti yang di TV-TV itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Capek gimana, tidur, besok resepsi. Habis itu tidur lagi, kecapean lagi. Iya betul. Tapi pas hari H resepsi ya, pas wedding concert, menurutku juga, itu juga tidak terlupakan sih. Banget lah itu semuanya, dari menurut aku dari siraman dari ini, terus katedral, panggih sampai resepsi semuanya. Yeah, one of our best days Yes. in our life ya. Tapi kalau suruh kawin lagi aku nggak mau sih, nyiapinnya Ya, ribet enggak. sih. Mau kawin lagi sama siapa? Enggak, maksud gue kan orang ada yang kawin berkali-kali. Kalau gue sih sekali kayak cukup deh. Ribet banget buat gue. Nah itu tujuan Enggak, aku, mau yang seribet mungkin biar dia gak mau kawin lagi. Siapa sih bingung mau kawin lagi? Pret. Pokoknya itu aku sangat menikmati hari-hari itu. Walaupun di hari itu kita mau nyanyi, karena kita udah mau ribet, kamu nggak bawa shakernya ketinggalan. Ingat ya? Ketinggalan. Itu Untung ada ketinggalan di Arman kamar, kan? Caniago. Iya udah gitu shakernya udah di plaster gitu kan, udah kayak aduh udah kayak Shaker ya, ini nggak kan apa-apa deh. shaker cantik, shaker gemes gitu kan. Iya, Ini warnanya. diganti shaker beneran yang pemain perkusi. Yang udah compang-camping, tapi lebih bagus sih untungnya suaranya. Bunyinya lebih bagus. Cuma looksnya iya. Oh itu aneh banget sih. Tapi lucu ya, seru ya. Lucu, seru banget, Dan- seru banget. dan Dia sama intinya- Dika kan. Iya, kita berdua, Dika, Dityo, Andreas Dityo. Arianto, Dimas Oh iya, Pradipta. ada cara pakai ini ya. Dimas Pradipta enggak, dia enggak main drum ya hari hari. Oh, main satu lagu. Siapa? Main nggak sih siapa Cimeng? Main kan selagu kan? Main. Circuits. Pencuri. Pencuri apa Circuits ya? Lupa lagi main Lupa. lagu apa sih? Iya, Ya lupa. pokoknya lagu itu deh. Wah itu seru banget sih hari itu. Pokoknya intinya kita sangat bersyukur karena kita berdua happy, keluarga kita happy, dan teman-teman Betul. kita juga happy datang kawinan kita. Semoga memang mereka happy ya. Semoga ya. Tapi kayaknya muka-mukanya Kayaknya happy deh. Soalnya iya semuanya benar-benar menikmati si konser itu kan. Iya, benar. Gitu, teman-teman juga yang nyanyi, jadinya kayak pada support semua. Seru banget ya. Seru ya. Oh, terus habis itu ini kita fotografer kita juga. Wih parah, Itu Venema Pictures bro. Fotografer kita from day one juga tuh. Dari nikahan sampai sekarang, Iya bener. sampai terakhir Foto kita punya keluarga. udah anak 2 ya waktu Iya, itu bener. fotoin kita, dan masih fotografer yang sama ya. Gila. Best. Dead air. Dead air apa? Kirain sengaja. Iya sih, ganti baterai. Ya kan? Kita oke. Udah lah, langsung aja lah habisin, itu masih ada kok baterai. Oke. Oke, itu tadi cerita tentang pernikahan kita. Seru banget ya, kita mengingat-ingat masa itu ya. 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, Bing. 8 tahun dong. Ih, kamu tua Kan banget. Arjuna udah 7 tahun. Ih, kamu tua banget. Ya kamu juga. Ih. Ih, aneh banget. Kita cuma mau bilang apa ya? Apa yang kita ceritain dari tadi itu cuma sekedar sharing doang. Kita bernostalgia aja berduaan, yang buat seru-seruan kita aja, buat mengingat-ingat masa-masa bahagia itu Betul. ya. Sih. Buat kalian di rumah yang lagi di rumah, buat kalian yang lagi dengerin, yang juga lagi nyiapin nikahan, good luck ya guys. Good luck. Pokoknya apapun yang terjadi, Terjadilah. pokoknya Kasih masalah tips dong dikit-dikit gitu, Bing. masalah kecil jangan dibesar-besarin aja. Betul, pokoknya. Karena satu. abis itu pasti masalah yang lebih besar akan datang juga. Iya. Tapi kalau yang kecil gak dibesar-besarin, nanti Yang kecil nggak dibesar-besarin. iya masalah iya. kecil. Ya masalah yang kecil aja gak dibesar-besarin, ntar lama-lama yang besar juga kalian akan bisa mencari solusinya dengan baik gitu. Iya, benar. Pokoknya Jangan intinya pakai emosi. Betul. Wow. Itu adalah nomor Talk to 1. yourself. Lah Hah? iya, aku gak pernah pakai emosi. Pokoknya intinya adalah enjoy every moment. Karena menurut gue dari persiapan sampai hari H tuh sangat layak untuk di-enjoy. Betul. Apapun kendalanya, apapun masalahnya. Betul. Karena itu adalah hari-hari yang sebenarnya akan kalian kenang. Karena sebesar apapun masalah kalian di hari itu,
pernikahan masalahnya Majnun monyet. Nanti ya pasti akan ditertawakan kok di kemudian hari. Iya benar setuju banget. Pokoknya intinya adalah kalau kalian lagi nyiapin, yang paling penting harus disiapin adalah yang paling pertama adalah kalian harus sepakat untuk bagi tugas. Mental Menurut dulu gue. sih kalau menurut aku. Oh iya mental jelas dong. Kalau misalnya mentalnya Itu belum penting siap, loh. kalau mental belum siap mereka tidak akan memutuskan untuk menikah. Bukan cuma memutuskan untuk menikahnya, tapi mental untuk mempersiapkan pernikahan itu beda lagi soalnya. Betul, karena kamu selalu betul. Iya, bener. Kamu Bener tidak kan? pernah salah. Nah, itu pinter. Wow. Ya pokoknya intinya itu, bagi tugas. Kamu fokusnya apa, aku fokusnya apa. Terus habis itu selain kalian bagi tugas, kalau menurut gue nih ini paling penting, lo harus tetap punya waktu buat pacaran tanpa mikirin persiapan nikahan. Setuju gak? Setuju. Kita masih Kita ada- pacaran yang masih kita masih manggung kan pacaran. Oh iya. Enggak sih cari Happy, duit happy. nikahan. Ya, happy kan. buat happy, buat quality time berdua. Karena kadang-kadang yang bikin berantem itu adalah lu udah overwhelmed banget untuk nyiapin kawinan sampai lu lupa kalau kalian tuh juga harus enjoy the days together gitu loh. Ya gak sih di Betul. masa-masa pacaran. Karena itu menurut gue juga kita sekarang kangen banget masa-masa pacaran. Aku kangen banget. Kamu kangen Nggak masa mikirin pacaran apa-apa gitu ya. nggak Belum cuma mikirin- pacaran happy gitu. Betul. Itu juga jangan lupa untuk dinikmati menurut gue karena itu intinya. Terus apalagi Bing? Tips. Apalagi ya? Itu udah ditulis tinggal baca, nggak usah ngeliat-liat sana, nggak usah so pinter loh. Aku beneran mikir loh, aku nggak tahu kalau ditulis apa sih. Udah itu udah semuanya. Oh itu udah semua ya. Kalau gue ada tambahan be realistic. Jadi apapun yang lu cita-citakan mungkin semoga bisa terjadi, tapi kalau nggak terjadi nggak apa-apa karena menurut gue being realistic itu bukan sesuatu yang harmful buat hidup lo. Justru itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak sesuatu hal yang baik. Bukan Tapi cuma kalau- buat kawinan sih, buat segala hal ya. Betul. Tapi kalau punya mimpi kan gak salah. Nggak Coba salah, aja nggak lontarkan salah. dulu, ngomongin dulu. Kalau Betul. kejadian ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah gitu, Betul. cari jalan tengahnya gitu. Betul, karena menurut gue nikah tuh cuma sehari, resepsi itu cuma sehari, tapi nikah tuh selamanya. Jadi apapun yang kalian impikan, tapi kalau pengorbanannya menurut lo terlalu besar, menurut gue terlalu besar, gue tidak akan lakukan karena ya itu cuma sehari coy. Abis itu juga udah gitu, walaupun itu hari yang sangat akan lo kenang ya, tapi menurut gue akan lebih penting hari-hari selanjutnya setelah menikah. Ya gak sih, bener kan? Yang penting itu Bing. Pokoknya good luck, doa yang terbaik buat kalian. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Karena itu dia Bing. Oh belum kelar. Kehidupan setelah menikah itu Bing, yang akan kita bahas di episode Oke. selanjutnya. Episode berapa sih ini? Udah episode berapa Ci? Ini 3, berarti berikutnya 4. Cie, udah 3. Cie. Udah pas nih sebulan nih. Oh iya. Iya gak sih? Minggu depan sebulan. Iya, Yang keempat bener, sebulan minggu depan kan? sebulan. Bener. Pokoknya tungguin episode selanjutnya. Aduh, kok ada gini ya? Episode selanjutnya kita akan ngomongin setelah pernikahan ya. Pokoknya setelah pernikahan kita ngapain aja. Apa yang berubah Apa dari yang pacaran dan berubah. menikah? Betul, dari tahun pertama hingga tahun ke-8 ini. Iya bener. Yes. Dari kita nggak punya anak sampai punya anak. Betul. Dari kita kerjanya tiap hari cuman pacaran, sekarang harus mikirin tagihan. Oh keren tuh mau jadi judul tuh. Pacaran, Dari tagihan. pacaran hingga ke tagihan. Iya. Mikirin pacaran, mikirin tagihan. Eh, Aneh loh. Ya pokoknya gitu deh. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai sekarang di Cerket Cerita Kita. Ceritanya Bianca Dimas. Sampai jumpa. Semoga semua selalu berbahagia seperti Selamanya. Piu. Oh my god. Dari awal berjumpa hingga selama